Pemirsa, 13 orang pasien korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Satu orang diantaranya harus dirujuk ke RSCM karena memerlukan penanganan khusus. Pihak rumah sakit mengungkapkan kondisi pasien yang dirawat mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan saat kejadian. Selain itu, para siswa korban ledakan juga mendapat pendampingan dari KPAI dan penanganan psikososial dari kepolisian. Kondisi keseluruhan korban sudah mulai membaik, namun pihak rumah sakit tetap akan memanggil sejumlah orang tua siswa untuk berkonsultasi dengan dokter terkait kondisi sang anak. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. Nah, penanganan atas cedera indera pendengaran itu dilakukan secara terpadu oleh tim dokter spesialis THT Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kami mempunyai fasilitas audiometri, alat dan sarana, serta SDM yang cukup memadai untuk dapat melakukan proses perbaikan selaput gendang telinga yang robek karena trauma akustik dampak dari ledakan. Diskusi dengan pihak orang tua akan mulai dilakukan hari ini karena hasil audiometri itu telah selesai dilakukan semuanya dan dikaji pada semua pasien rawat inap dan sebagian besar pasien rawat jalan. Untuk satu pasien yang di ICU, hari ini rencananya akan dirujuk ke rumah sakit tipe A RSCM karena membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sementara 6 hari pasca ledakan, aktivitas belajar mengajar SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dilakukan secara daring. Sekolah imbasnya suasana SMA Negeri 72 Kelapa Gading tampak sepi, hanya terlihat guru hingga personil TNI yang berjaga. Lingkungan SMA Negeri 72 masih sepi dari aktivitas para siswa. Hingga kini kegiatan belajar masih dilakukan secara daring. Hanya ada guru dan pihak keamanan yang siaga menjaga kawasan sekolah. Sementara untuk pemulihan psikis, trauma healing terus diberikan kepada para siswa dan juga guru. Sebelumnya 96 korban mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Sebagian korban masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi. Yang mengalami luka ringan hingga berat dilarikan ke sejumlah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Yarsi, hingga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sebelumnya polisi telah menetapkan salah satu siswa yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Di bawah kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan satu tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki
kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di Taman Baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap ada motif dendam di balik aksi siswa yang membawa bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut juru bicara Densus 88, dendam tersebut muncul sejak awal tahun 2025. Woi, di bawah sana kenapa tuh? Sumpah. Polda Metro Jaya mengungkap motif di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu. Juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana ungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut AKBP Maindra, pelaku hanya punya dendam atas perbuatan yang diterima sejak awal tahun 2025. Namun jubir Densus tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang diterima terduga pelaku. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini terduga pelaku yang juga menjadi korban masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Kasus penculikan bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan mengungkap fakta mengejutkan dari tersangka Sri Yuliana. Salah seorang anak Sri Yuliana mengungkap 2 adiknya yang masih balita juga dijual ibunya. Penculik bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, Sri Yuliana, belakangan terungkap telah menjual 2 anak kandungnya yang masih balita. Fakta mengejutkan ini berdasarkan pengakuan anak pelaku yang masih berusia 9 tahun saat berada di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Menurut petugas, Sri Yuliana sendiri diketahui memiliki 5 anak. Kini anak-anak Sri berada di bawah perlindungan Dinas PPA Makassar. 2 anak pelaku sementara ditampung di rumah aman karena tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin keselamatan mereka. Sri Yuliana sebelumnya ditangkap pekan lalu setelah menculik bocah perempuan berusia 4 tahun di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan dan menjualnya seharga 3 juta rupiah. Siapa namanya itu? Tim Liputan iNews melaporkan.
Suami Nadia Hutri, salah satu tersangka jaringan penculik Bilqis, mengaku tak mengetahui istrinya bagian dari sindikat penjualan anak. Nadia membeli Bilqis dari pelaku penculikan seharga 3 juta rupiah. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syah Putra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syah Putra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammadur, iNews melaporkan. Di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada 2 anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satu diantaranya bahkan telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara polisi sendiri mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Kakek Alvaro Kiano Nugroho mengaku sudah menempuh berbagai cara menemukan cucunya yang sudah hilang sejak Maret lalu. Keluarga berharap penemuan Bilqis bisa membantu mengungkap keberadaan Alvaro. Sampai sekarang ini berita ini sampai saat ini belum ada titik terang yang sifatnya menunjukkan di mana cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu berada. Sampai sekarang itu baik dari pihak kepolisian maupun dari manapun juga belum ada mengatakan yang pasti keberadaannya. Nah, karena sudah dari tanggal 6 Maret sampai sekarang ini juga belum ada titik terang keberadaan cucu saya Alvaro di mana gitu. Namun kita pun juga masih tetap berusaha untuk mencari walaupun kita dengan melalui kita mencari di pelosok-pelosok maupun dari petunjuk-petunjuk orang yang pintar, orang ngerti atau paranormal, kita tetap menggunakan metode itu untuk mencari titik terangnya cucu saya. Namun sampai saat ini juga belum ada titik terang yang mengatakan Alvaro itu ada di A, di B, di C gitu. Belum ada sampai sekarang ini. Nah, maka saya juga berharap dengan adanya ini juga bisa, semoga juga bisa segera menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alvarezi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun nahas saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya.
Tim Liputan Anyus melaporkan.